Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Desa Cempeng, bukan Cempe, Kecamatan Lele. Angel temen ya. Desa Cempeh, Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu dan pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang dimuliakan oleh Allah. Tuku tahu bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Indramayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas, tapi lihat wajah Bapak Ibu jadi adem. Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak grip, tolong telepon Mas Maung Hercules, telepon Abah, aku udah di panggung. Anak-anak grip, tolong telepon Hercules. Hercules telepon Abah, bilang aja aku udah di panggung. Di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuma 2 orang, 1 Pak Prabowo, 2 Gus Miftah. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membedakan kenapa kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau kiai yang diperingati hari kematiannya. Makanya Nabi kita peringati maulidnya, kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau halnya? Karena banyak kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo, dulu masa mudanya preman, masa mudanya pencuri, masa mudanya perampok, tapi di masa tuanya menjadi wali. Loh, bisa jadi loh orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali, bisa. Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi, diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Hercules pak, adik angkatnya Habib Lutfi. Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu, bilang sama saya begini, Pak, saya itu sudah banyak hidup di dunia malam. Cangkemnya ngapa ya? Yang di Gapura jangan berdiri bu,
Ingat, mereka datang pengen melihat rahiku, pengen nonton bokong nih. Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya itu kiai yang terkenal di dunia preman. Di mana ada preman besar pasti kenal saya. Makanya kepala saya itu sudah berulang kali ditodong pistol oleh para preman. Alhamdulillah nggak mati. Kalau saya hanya sekedar ditodong. Kalau Hercules sudah bola-balik ditembak. Termasuk mata beliau itu kenapa diganti kelereng? Karena ditembak dari jarak 2 meter dan nggak mati. Saya tanya sama Hercules, mau kamu ditembak jarak berapa meter? 2 meter, Mbak. Kok nggak mati? Enggak, Mbak, Allah belum izinkan. Loh, keren kok. Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali dan darahnya hanya keluar 1 gelas saja. Coba sampai dibacok dari likur, modar. Oh, Pak Camat. Oh, Pak Kuwu. Pak Kuwu kok dibaca orang 27 kali. Diketak bojone wae modal. Kalau camatnya insya Allah lebih parah. Nah, maka itulah alasan kenapa kalau dia diperingati haulnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya nggak baik, tapi matinya dalam keadaan baik. Beda halnya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Perut Siti Aminah ketika hamil Kanjeng Nabi, perutnya munawwaroh. Apa itu, Bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya, kira-kira perutnya bersinar apa pede? Apa itu pede? Peteng dedet. Kalau Kanjeng Nabi, Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah gitu. Nah, kayak ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah, soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau Pak Kuwu sunatnya di mana? Oh, di rumah. Kalau Pak Camat di mana, Pak Camat? Hah? Oh, mantri sunat. Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai, tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit, mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok.
Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemune. Camatnya guru temen. Bu Camatnya ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, sama kok weteng kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan wajahnya. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya manjing surga merga syukur di bojo ayu. Bu Camatnya masuk surga sabar di bojo raine kayak ngene. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf, minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya Pak Camat ada baik. Pak Kapolsek luwih nemen. Dan Ramil ada. Ini sih dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fit, dia lele bukan buaya. Iya. Dan Ramil ini Sugianto. Aslinya mana Pak Sugi? Oh, Indramayu kok. Jenengnya Jawa ya Sugianto. Saya tuh punya teman dari Indramayu sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang 3. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini. Tepuk tangan untuk Indramayu. Siapa tahu sekarang Kuwu besok jadi bupati. Iya. Mimpi. Pak ini arahnya siapa? Nana. Bupati Indramayu. Nana. Orang pantas. Lurah Cempeh. Lurah Mana temen ya? Sumber itu beriwe. Cempeh. Cempeh ini apa tempe? Lurah Cempeh. Nana pantes. Pak Camat arahnya siapa? Ahmad Fauzi Rondon. Kamu orang tahu Rondon itu artinya apa? Ramadan itu artinya terbakar. Iya, Ramadan itu kan Ramadan itu terbakar. Yang dibakar apa? Kemaksiatannya. Kalau Pak Camat yang dibakar apa? Lemaknya. Makanya kurus. Camatnya dejer kalau dan ramil lemu, camatnya guru. Kapolsek ya lumayan lemu. Pandan ramil sama kapolsek jangan gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil. Ya. Gak percaya, ayo sepil. Kalau Pak Camat jelas badannya kecil, burungnya lebih kecil. Nah, karena Kanjeng Nabi itu teladan, Anda menjadi pejabat, pengen selamat. Ya nyontoh ketika dulu Kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat. Contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu-ibu jadi pedagang, pengen selamat.
Jadilah pedagang sebagaimana Kanjeng Nabi berdagang. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua, jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur itu yang untuk manang itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi, tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak bakul es teh. Bakul es teh itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang nggak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini nggak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Datangnya ke Bremen. Contoh, tandur maju ke Bremen. Betul. Tapi tidak. Terus kosong. Atau Pak Guru mencontohkan di sawah dulu kan? Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena hijau. Dan itu bisa kepinjak nggak apa. Masa tandur maju? Kok aku jadi pusing? Ada ukurannya. Berarti yang nggak bisa maju cuma satu, tukang mancing. Mancing nyemplung kolam yang maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpak di dewek. Tapi profesi yang paling jelek wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, teman-teman dibiarkan, kan goblok. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang. Tugasnya 3, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayam dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan. Kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, melu jogo, ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma 2 kali. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak dia. Polisi dewe baik, lah tes sudah bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolri? Pak Kapolri
dewe baik kalau tes zaman dulu ora mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong karo kapolsek. Wong motornya gede kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu. Sekarang sudah bagus, jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah reteng kiri, nggak belok-belok. Reteng kanan, beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah, insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di drama ini enak temen ya. Ini bengok-bengok jamaah tangkapnya mangan. Indramayu dilawan. Iya ini puasa teriak-teriak jamaah. Ayo dihabiskan ya apa-apa ya, malu. Yang di tangan apa ya, hijau-hijau ya. Ada rame Pak, kalau bisa dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini? Kok lemu temen ya? Kayak Pak Guru. Yang ini jadinya apa? Beras, di sini apa? Beras, di sini apa mana? Beras kok. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi. Ini kalau itu namanya arem-arem, di sini namanya apa? Saya nggak bisa makan, saya puasa. Oh, dimakan sama lu malu. Saya tuh rajin puasa Bu, sehari puasa sehari enggak. Namanya puasa. Termasuk Ramadan saya juga Dawud. Enggak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sopir. Makanya panitianya itu marifat. Tahu kiainya puasa nggak disuguh sama sekali, marifat. Hercules mau kesini, anak Grid. Tadi siapa yang nelfon Mas Hercules? Oh enggak? Tidak, lagi sakit. Telepon. Kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Mau Hercules itu pernah posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa Bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar dia tanya, ada perintah Bah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halo, Bah. Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur. Terangsang tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wow. Kalau Pak Kuwi jelas, bodi Rambo, hati Romeo. Ya. Kalau Pandan Rambe beda, bodi atletis, hatinya Teletubbies.
Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah-ingi. Sebenarnya ingah-ingi beneran. Tapi kan istrinya gemuk. Ya. Sama bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya, biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Minta sholawat lagu apa, Bu? Bu Jadro, siap-siap. Sangoni belum? Nanti lah sangoni. Oh, suge. Emang Pak Bungu. Pengajian, rawurunan. Gak bayar, tak? Ini jabatan keberapa? Yang pertama, 6 tahun menjadi 9 tahun, bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjangan. Lagunya apa? Ini namanya selawatnya apa? Alfu Lail, 1000 malam. Oh, keren. Ya, nanti sama nih. Sorry ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus minta saja untuk NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya beneran. Ini kalau nggak beli temen gitu. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Desa Cempeh ngundang Gus Miftah, bangunanna lumayan gagah, ada gajah terus nang beli najan gagah manu Kecamatan Lele yang ngundang Gus Miftah, Pak Camat kurus tapi gagah, ada gajah makan gorengan walaupun gajah tidak urunan. Hadirnya sama nih. Ini rumahnya sekali bapak masih. Jenenge apa? Tanzul, Umurnya bisa 23. sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera menikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ada janda di sini? Randa cilik turunan Indramayu. Terima kasih Wal ya. Randa. Satu, dua, tiga, Singapnya Pak. 4, 5. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa kok makasih? Beli mobil mataan kayak gitu mau. Ya nanti beli mobil kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Saya kasih 200 lagi. Jangan minta uang terus. Pak Gungungnya tak kasih 100.000 untuk jimat. Pak Camat jimat 100.000. Dan Ramil 100.000 camat, jimat. Nah Bosek, supaya pelayanannya bagus, tak kasih jimat 100.000. Ya sudah gue ini Prabowo. Sama nih, belakangnya. Uangnya habis, tinggal dolar saja. Turun Pak, dolar turun. Turun Pak. Sampai misal pas saya ngomong burun. Terus pengajian amplopnya gak jelas. Udah, saya nyumbang untuk masjid. Siapa takmirnya?
Ketua DKR, tak sumbang $100 Singapura. Ya, kan aku kiai ya. Dia ini presiden keprimen. Saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi 2 kali. Ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023. Saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan sanggup dolar, lain cempeh. Ya Allah, murah ditawar, dirampok sama DKM. Itu kalau dirupiahkan 1.200.000. Ini buat dimana duit sampai badok banget. Ya apa-apa dibalik ke gayaan nih. Anak suruh TV, BTV tak kasih sini $100 untuk makan siang. Itu anak TV itu. Apa Bu? Oh anak TV untuk makan siang. Masaknya temen ya? Sini. Acaranya Gus Miftah Jalan Dakwah itu mendapat penghargaan dari KPI Award sebagai acara muslim terbaik di Indonesia. Rambutnya temen ya? Ya Allah, rambutnya menjijikkan. Itu bakul es tehnya yang di depan dibagi tak bayar, cuma bagi. Bakul es teh, yang lain gak usah gitu. Ini ngapa mani, bakul apa? Dibagi sana, dibagi. Sana dibagi banget tuh, bagi. Apa temen ya? Modal. Saya nggak tahu siapa. Apa temen ya? Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Tahu kecerat, Pak. Tahu kecerat. Iya, bagian baik. Udah, jajar dulu. Taris. Diatur banjir tak beres. Ya, wes bagian baik. Ya, mumet kasih nyong. Apa ini bakulnya sih, cuma jadi 10. Loh. Alaman. Wes. Banser, tolong saya diamankan, saya mau pergi, Banser. Jadi oke temen ya. Baik, tolong. Kalau diam semuanya. Nah, rasa susu-susuan. Kamu berapa tadi isinya? 5 berarti berapa? 25.000. 25. Kamu berapa? 15 berarti berapa? 75. Berarti aku minta 25 ke dia. Nah, kamu minta 25. Menang! Umat gak sih mau? Ini pengajian apa dirampok? Untung aku kaya. Kamu berapa? 15, 75. Kamu berapa? Diam saja tak bayar. Menang, menang. Kamu berapa? 15. Gus, abot Gus. Kamu berapa? Apa? Sosisnya 100.
100.000. Terus Esnya seperti akunya siswa. berapa? Wah. 15, 75. Oh. Kamu berapa? Apa? Sudah roti berapa? Kamu berapa? 18. Tekanan nih. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Udah kita aja. Kamu apa? Sudah belum? Kamu berapa? Kamu berapa? Ya, bentar. Ini apa maling susu? Susunya tidak. Satu berapa? 5.800. Bagiakan wis, bagiakan. Bagiakan. Banter itu banter. Karena kan bagi banter. Kiai Sugeng, Kiai ini Pak Jokowi, Kiai ini Pak Kapolri, Kiai ini Pak Kasat. Aku murah ditawar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa maning? Dari duit, jangan tadi itu di presiden ya. Kune bayar nyumbang. Alhamdulillah. Beli roti dapatnya kodok. Pengajian Indramayu dia ini dirampok. Petangnya makan sosis. Gak apa-apa. Yang penting Bu Sinta didoakan ya. Kemudian Bu Sinta panjang umur, murah rezeki, tambah istri. Kan aku sedih ya. Setiap kemongan kematane, kamu berharap ya. Belanding sawah sing kali, kayu nongko digawe lemari. Terus minta gagalan rasa sregep ngaji. Oke randa sing jalodi. Janda ngatuh. Janda yang paling tua ngatuh. Yang paling tua. Tadi udah ngatung, sekarang ngatung. Umurnya berapa mbak? Ini berapa umurnya? 70. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalahin dulu. Ya yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Ya udah sini 2 orang. Mumet dah tuh. Dari dulu nunggu yang tua tapi ada teman. Kenapa tak? Wes! Jalan loro setengah masa pulau. Wes!
Sudah. Apa temen dadane drama ayu ya? BTV bangkrut nyonge. Oke temen. Udah hitung berapa sudah ini aja. Ini. Hitung buzzer berapa ser cara-caranya ini. Segini. 20. Wis. Melu ngapa orang tua melu? Berapa? 13. Kasih semua Kiai Sugih. Ya Allah, pengajian dirampok. Sudah cukup yang di sini. Kok. Wes! Wis. Melu kabeh iki lho. Tadi nggak mau ngacung. Wes! Sudah sering. Banser. Kalau ada pengajian. Tutup. Tadi kan ikut janda, sekarang aku. Pasang ada. Sudah, ini aja sudah. Sing wis ngalih. Sing ngalih. Tambah maning. Ya. Sing wis. Ini apa maning? Angel, aduh. Marek kono. Marek kono. Lagi bukan janda melu maning. Iki wong tua. Iki. Ya. Wis. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dia Sugih. Ngambek terus. Kali siji, Gus. Oh, masih satu, Mbak. Alhamdulillah. Ya, duduk. Ngomong maning. Wah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kembali ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyuwun sewu. Kalau dilihat Kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi nabi, jadi pedagang. Baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya apa? Pandangan kamu, saya kasih tahu. Idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi, senang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur, Pak. Sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang nggak curiga kalau Gus Miftah uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama mau Hercules pasti dikasih, tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules nggak usah ngasih abah uang, tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore
Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan mau Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap Kamis sore itu mengumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim. Itu mau Hercules. Makanya dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, kan istriku cantik, emangnya janda tua Indramayu? Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kok bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran, kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kayak Miftah dapat turangan semen dari masjid, dia bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip, sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat, pondok pesantren gratis, makan, sekolah, belajar di pondok, pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak Indramayu mau mondok nggak punya biaya, silakan di pondokan tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Guys, oke. Besok tanggal 8 ini saya membuatkan acara orang kampung, karena kampung saya itu 60% Katolik Pak. Yang malam minggu nggak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bob Bindas, Moro Widowati, yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Kanjeng Nabi itu kaya Pak. Maksud saya apa? Orang Islam itu mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam itu miskin, gak apa-apa, salah. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda, mas kawinnya berapa Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, pasti nggak bisa. Kalau harus sama, berarti Banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, Banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Siti Khadijah 40 tahun, mohon maaf, penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun, STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM, setengah tua meh modal. Nggak bisa Pak. Fakta ini membuktikan apa? Walaupun Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng. Orang mesti bisa Pak. Contoh Pak dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi? Oh enggak Li. Contoh, Kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai 3 jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai 3 jari sama seperti Kanjeng Nabi?
Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi kayak Pak Ku makan roti bisa 3 jari, makan buras bisa 3 jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya nggak harus pakai 3 jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, melonyok jempolmu. Loh, betul? Makanya mohon maaf, kita itu tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam 4 hal. Berapa, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Kalau Pak Kuwu cincinnya kelihatannya batu nisan. Batu nisan ini. Kalau Pak Camat merah, ya jelas batu kuburan. Sama ya. Kalau aku kan beda. Pamer matanya Pak. Kan yang suku. Janda baik sangoni. Kuwu baik sangoni. Camat dia. Sima. Sing ora. Dia nunggu aku jadi menteri. Ya, saya nggak mau jadi menteri. Pak Prabowo, Gus, tolong bantu saya bisa jadi menteri. Nggak mau. Cukup jadi dai saja. Biar kita bersama Bapak Ibu sekalian. Coba ya. Untuk Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang menarik, yang menarik. Kiainya Lonte, Gus Miftah. Menarik. Kiainya Grik, Gus Miftah, menarik. Kiainya Banser, Gus Miftah, menarik. Ya menarik. Mau Banser tangan dulu. Mate. Yaudah, perwakilan Banser, perwakilan Grik sini. Perwakilan. Kok kenceng gitu ini? Satu-satu. Satu-satu, Banser, kalau bisa. Vokalis cangkemnya vokalis. Tadi kan ada sudah. Sudah kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Grip. 3, 4, 5. Banter. Kiai kok loman temen ya. Oke. Kalau kita melihat Nabi, sini Sukabumi berapa jam, Pak? Jam. 5 ya? 5. Berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi di Jakarta jam 7 terbang ke Bali. Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh, di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali. Tanggal 8 harus pulang karena konser tadi di Pondok sama Pak Prabowo. Penting doakan Gus Miftah sehat ya. Mudah-mudahan Pak Kuwu nikah lagi ya. Dengan janda yang paling tua. Kalau Pak Kuwu nikah dengan janda yang paling tua, bisa dipastikan yang mati Pak Kuwu dulu. Karena berpotensi Pak Kuwu keracunan. Keracunan apa? Susu kedaluarsa. Nah, kalau berbicara lakotkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini ngaji. Tolong lihatlah Nabi dalam 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab.
Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. SMP 6 September, pengajian yang kiainya dirampok. Saya itu dimana-mana bagi-bagi duit. Kemarin ulang tahun bagi-bagi duit, ya nonton uang saya nggak habis-habis. Aku bingung. Sombong amat. Padahal Pak Kumu nggak pernah berbagi, tapi ya enteng. Pak Camat pada baik. Duitnya dienteng ya kalau Bu Camat. Kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk, jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati, iya. Berarti Bu Camat makan nasi, Pak Camat makan hati. Subhanallah. Makan hati ompong. Subhanallah, langsung haus camatnya. Pura-pura minum. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya. Hobinya Kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya nggak usah makan daging kambing kayak Kanjeng Nabi. Wes stroke, darah tinggi, malang, mangan, wedus, cempe, cepat, moderate. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, mama, iya. Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Tidak. Karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak Dandra mereka enggak makan minum, maka perutnya bertumpuk lemak karena makan minum. Habis itu tidak, itu 30 menit berhenti baru minum. Makanya beliau sehat, padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus, apalagi kalau kere. Nanti pengen makan kayak Kanjeng Nabi, makan kambing kere, malah maling. Bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi, kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu, kalau diundang akikoh nggak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem, bareng badok petakon. Ya bahaya tak itu. Jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal, tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus, tapi bagi saya jeroan itu tidak bagus
apalagi jeroannya usus, itu nggak bagus. Jeroannya rempelah, nggak bagus. Nggak harus sama. Contoh rokok, saya bawa rokok. Kalau saya nggak ngerokok. Rokok itu orang NU hukumnya makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung. Yang dirokok sama ibu-ibu hamil, itu bisa berubah. Kalau Pak Ku, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek sudah mulai mengurangi rokok warganya. Itu Pak Kapolsek baru telepon minta rokok. Kalau Gus Miftah alhamdulillah dari kecil nggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu nggak bisa tua karena masih muda sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok, dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti membaca. Kalau saya nggak ngerokok, nggak bisa saya dipaksa ngerokok, nggak bisa. Cangkem saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi lah, kalau nggak panas nggak bisa. Minum teh kalau nggak panas atau es sekalian nggak bisa. Jadi kalau dingin biar itu saya muntah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk. Saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali nggak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kuwunana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik tua-tua kabeh. Tua-tua lemu-lemu, kemayu-kemayu. Itu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkake mlentek. Bocah matuek tapi kemenyet. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab. Namanya jubah.